Shalom, bertemu lagi di Renungan Harian Toraya, hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan atas perintah-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua masih dapat merasakan dan menjalani kehidupan kami masing-masing dengan baik. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan firman hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Bilangan pasal ke-22 ayatnya ke-21 sampai 35 dengan judul perikop Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelananyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledainya itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke ladang. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, menyeraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apa yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang daripada hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di hadapanmu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin. Judul renungan kita pada hari ini yaitu setia pada kehendak Tuhan. Pembacaan hari ini adalah bagian dari kisah tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Raja Moab meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tapi yang takut dan setia kepada Tuhan.
Sekalipun Bileam diizinkan pergi oleh malaikat Tuhan bersama dengan pasukan Balak, namun ia lebih setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak tergoda dengan tawaran Balak yang sangat menggiurkan. Ia pergi dengan tujuan yang sangat jelas, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas bahwa komitmen dan integritas Bileam terhadap kehendak Tuhan lebih dari apapun. Kisah ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk belajar apa yang disebut komitmen dan integritas. Harus diakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering diperhadapkan kepada berbagai pilihan yang sulit, dan sering membuat kita menyatakan pilihan tanpa pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai penanda komitmen dan integritas kita sebagai orang percaya. Dalam mengambil keputusan atau dalam melaksanakan sesuatu, jelas patokan kita yang utama adalah kehendak Tuhan. Bileam lebih setia pada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan tawaran materi yang menggiurkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memilih setia kepada Tuhan ketimbang memilih materi? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat melalui firman-Mu yang telah dapat kami dengar di saat ini Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu tadi, kami dapat semakin diingatkan dan sempat semakin belajar dengan komitmen dan setia kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami semua dapat selalu mengikuti dan mengandalkan kehendak daripada-Mu dibandingkan dengan kehendak diri kami sendiri Tuhan. Setelah ini, kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami Tuhan di sepanjang hari ini, agar kami semua dapat beraktivitas dengan baik dan tentunya dapat terhindar dari segala macam bahaya. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau telah sediakan pada saat ini. Selebihnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.